Organisasi masyarakat atau Ormas, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya Kota Depok merespon aksi anarkis pembakaran mobil polisi di wilayah Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat 18 April 2025. Sekjen DPC GRIP Jaya Kota Depok, Mardi, mengakui sosok TS yang menjadi biang kerok pembakaran mobil polisi merupakan anggotanya. Bahkan, TS sendiri menduduki jabatan sebagai Ketua GRIP Jaya Ranting Harjamuk. Hal ini diungkapkan Mardi dalam konferensi pers Senin 21 April 2025. Imbas kasus penyerangan dan pembakaran mobil polisi, DPC GRIP Jaya Kota Depok akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap oknum-oknum yang terlibat. Pertama, tapi memang benar pelakunya yang bersangkutan tadinya atau sampai saat ini statusnya masih anggota GRIP. Statusnya iya, statusnya memang anggota GRIP. Statusnya anggota GRIP masih TS. Lalu langkah yang dilakukan oleh teman-teman GRIP terkait kejadian ini seperti apa? Kalau bicara langkah, yang pertama bahwa GRIP Depok tidak akan memberikan bantuan hukum. Karena perbuatannya sudah melanggar jelas ADART GRIP itu sendiri kan gitu. Dan ini perbuatan yang kurang bagus kan? Apalagi yang dibakar ini kan kendaraan operasional negara kan, dalam hal ini kepolisian. Kita anggap ini oknum. Sebab itu kita dari DPC segera akan memberikan instruksi kepada PAC ya Bang Iwan ya, selaku FK dan Komisaris, dan kita sudah koordinasi dengan Ketua DPC Bang Adis untuk memutuskan PAC untuk membekukan Ranting Harjamukti. Tapi memecat yang bersangkutan dari keanggotaan? Sudah pasti, karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan ya Bang Iwan ya, Bang Iwan ya. Status yang bersangkutan di GRIP sendiri sebagai apa sih? Dia ketua ranting, ketua ranting Harjamukti. Artinya gini, saya dengan Bang Ajis selaku ketua dan saya sekretaris DPC Kota Depok ini, mereka sudah duluan ada, sudah terbentuk lebih awal karena kepemimpinan saya dengan Bang Ajis ini masa transisi. Kita belum tahu awal pembentukan Harjamukti. Dia lebih awal ya, Bang Iwannya dibanding kepemimpinan saya dengan Bang Ajis. Jadi mereka sudah duluan masuk GRIP sebelum saya dengan Bang Ajis. Ya Bang Iwan ya. Nah, ini kebetulan OKK ini. Nah, terkait kejadian ini, apakah ada evaluasi atau investigasi internal dari GRIP sendiri terhadap anggotanya? Sudah pasti. Karena kita sudah punya agenda, dan insya Allah ya mungkin 1-2 minggu ke depan seluruh PAC sekota Depok akan kita evaluasi. Kita memberikan edukasi kepada teman-teman PAC, kita akan memberikan pembelajaran. Kebetulan DPC GRIP di Depok ini kan kita ada yang namanya Dewan Pakar. Nanti insya Allah untuk persoalan tentang hukum, langkah kode etik, ya, tindakan, mungkin itu kan di bawah naungan Dewan Pakar nanti, karena banyak teman-teman advokasi yang kebetulan Bang Andi Tatang bagian dari keluarga besar GRIP juga. Insya Allah ke depan GRIP Depok ini mungkin pelajaran buat GRIP Depok untuk lebih stressing lagi terhadap seluruh anggota, baik itu tingkat DPC, PAC maupun ranting. Bahwa GRIP bukan menciptakan masalah, tapi GRIP bagaimana bisa membantu mengurai masalah. Dari teman-teman pengurus sendiri sudah sempat berdialog dengan yang bersangkutan, apa alasannya melakukan aksi tersebut? Gimana? Dari teman-teman pengurus sendiri, GRIP sudah ada nggak upaya dialog dengan yang bersangkutan ini si TS? Apa sih menanyakan alasan dia melakukan hal itu? Oh, belum ada itu. Belum ada. Sampai hari ini kita nggak pernah bangun komunikasi. Termasuk juga pemilikan senjata itu tidak diketahui.
Nah, apakah ada anggota GRIP lainnya yang juga terlibat dalam aksi pembakaran? Kan ini kan baru statusnya saat ini baru si TS saja yang tersangka, ada satu lagi. Dan apakah yang lainnya juga ada anggota GRIP? Sampai hari ini kita belum tahu. Karena kita juga nggak tahu persoalan di sana ya, bagaimana. Yang jelas dari sikap GRIP secara keseluruhan artinya mendukung langkah aparat seperti itu ya. Sangat. Ya artinya jangan sampai ternodai lah GRIP ini. Apalagi GRIP Depok ini di bawah saya dengan Bang Aziz baru sumur jagung. Artinya kita baru, yang tadi saya bilang, kita ini baru membenahi GRIP, kita masa transisi. Kita nggak tahu tuh masing-masing di bawah belum tahu bagaimana. Baru, karena acara halal bihalal pun sebenarnya kita lagi kerangka 2 minggu ke depan kita akan konsolidasi seluruh PAC sekota Depok, baru mau ada kerangka itu. Karena DPC baru selesai kita rapikan untuk pembenahannya. Timbul masalah. Tapi buat kita ini semua sebenarnya pembelajaran lah buat kita berorganisasi. Tantangan kita untuk lebih selektif mengakomodir anggota untuk masuk GRIP itu intinya. Jadi tidak hanya merekrut, tapi kita lebih selektif nanti ke depan. Itu harapan kita. Kalau ditambahkan mungkin dari Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Sekjen GRIP Kota Depok. Tentunya kita sebagai tim hukum di GRIP ini sangat mendukung tindakan tegas dari aparat kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oknum. Ya. Kami sampaikan ini oknum karena kenapa disampaikan ini oknum? Karena DPC sendiri tidak pernah mengetahui berkaitan dengan kasus-kasusnya. Ya. Dengan adanya kejadian yang viral kemarin, tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, DPC mengambil sikap dengan menginstruksikan kepada PAC untuk segera membekukan atau mencabut kartu anggota dari oknum tersebut. Nah, kami tentunya akan berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian bahwa kami akan menyampaikan GRIP Kota Depok tidak akan membacking atau membantu oknum-oknum tersebut ketika memang sudah melakukan tindak pidana. Apalagi ini sudah melakukan pengerusakan, pembakaran kendaraan operasional yang notabene kendaraan tersebut adalah milik negara, dalam hal ini kepolisian Metro Depok. Itu. Sebelumnya, 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang orang sekelompok massa saat hendak menangkap tersangka TS pada Jumat 18 April 2025 dini hari. 4 mobil yang dikendarai anggota Satreskrim Polres Metro Depok dikepung oleh massa dan hanya 1 yang dapat keluar. Sedangkan 3 mobil sisanya dihancurkan oleh massa. Bahkan 1 diantaranya dibakar. TS sendiri merupakan tersangka kasus pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api.